Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita hormati, kita sayangi pimpinan Majelis Ta'lim At-Tarisiyah Thayyibah, Teh Ela beserta Habib Mustafa. Kita doakan semoga mereka sekeluarga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu, dalam majelis ta'lim. Kita akan mempelajari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang sekarang sampai di bab mengenai mandi wajib. Kita mau belajar mengenai mandi. Ustazah kita udah pada gede-gede, ngapain diajarin mandi? Nggak apa-apa ya. Ilmu itu kan ada yang untuk ngajarin, ada yang untuk ngingetin. Mungkin selama ini ada yang kurang-kurang, jadi ketahuan dengan kita belajar. Mungkin ada yang kurang pas, jadi pas insya Allah sesudah kita mempelajarinya. Dan karena sekarang juga kita berada di tanggal 3 dari bulan Muharram, saya juga akan sekalian membahas mengenai yang segera akan kita jelang minggu depan, tepatnya hari Minggu pada tanggal 6 Juli. Ya. Pada tanggal 6 Juli atau 10 Muharram, yang disebut dengan nama hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Merupakan hari yang mulia dalam Islam selain hari Arafah. Nah, dalam Islam itu ada beberapa hari yang mulia. Kita tahu Idul Fitri, Idul Adha, Arafah, dan yang berikutnya adalah Asyura. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, bagaimana melakukannya, bagaimana memuliakan hari tersebut, apa-apa saja amalan yang bisa kita lakukan pada hari yang mulia tersebut, insya Allah juga akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Jadi sebelum itu, kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa pengamalan sesudahnya, ilmu yang membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kita di masa sekarang, bagi kita di masa yang akan datang, bagi kita dunia hingga akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jumil anbiya wal mursalin wal kawni ajma'in wa nususun sayyidina Muhammad Allahumma bin Isa wakil muqaddam Muhammad bin Ali balawi sayyidina Abdurrahman as-Sigaf sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa usulim wa furim tumayra sahib ratib al-Habib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi thumma ila ruwahi arbatil aimmatil mujtahidin wa muqallidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anallahu yaghfir lahum yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah al-Fatihah. Sebelum saya mulai, saya mengingatkan kembali untuk tidak foto, tidak video. Boleh begitu ya? Sepakat semuanya? Yang sudah terlanjur tolong dihapus. Iya, yang sudah terlanjur tolong dihapus. Dan buat teman-teman yang sekarang berdiri, saya takut kamu nanti kecapean. Duduk aja nggak muat. Ya, resiko tanggung sendiri ya. Wa in kana alaihi janabah. Katanya sahibul kitab di halaman 50. Terjemahannya di halaman 51. Wa in kana alaihi janabah, siapa yang sedang menanggung janabah. Janabah itu hadas besar. Junub atau jenabat atau apa biasanya disebut sini? Janabah ya. Min mujama'ah karena telah berhubungan intim suami istri, hubungan suami istri, au khuruji maniyin atau karena keluar mani, binaumin disebabkan karena tidur kemudian mimpi sampai membuatnya keluar mani, au ghairihi atau selainnya, lazimahu ghuslu jami'i badani, wajib baginya membasuh seluruh tubuhnya, ma'aniyati raf'il janabah, bersama dengan niat mengangkat janabah, mengangkat hadas besar. Ini tentang mimpi dan tentang mandi maksud saya ya. Ini tentang mandi. Mandinya disebabkan karena haid, nifas, atau karena junub,
baik karena berhubungan intim ataupun karena mimpi basah. Ini adik-adik yang SD ini harus juga mulai belajar biar tahu. Balegmu ditandai. Kalau perempuan adalah dengan haid. Kalau laki-laki adalah dengan mimpi basah. Mimpi apa Ustazah? Hujan-hujanan. Mimpi berenang. Itu kan? Biasanya mimpi berhubungan intim atau sejenis itu hingga akhirnya kemudian keluar air mani. Nah, itu merupakan pertanda balegnya seorang laki-laki. Ada tandanya enggak Ustazah? Ada. Biasanya kalau laki-laki suaranya menjadi besar. Dari yang asalnya Mama apa kabar? Menjadi Mama apa kabar? Itu suaranya baleg ya. Ustazah kalau perempuan suaranya mendadak besar baleg juga? Enggak. Lagi serak. Iya. Kalau ada laki-laki belum pernah mimpi basah, belum pernah keluar air mani sampai besar, itu gimana? Atau kalau ada seorang perempuan sampai dengan besar dia nggak pernah haid gitu, atau belum datang haidnya, itu gimana? Mereka balik dengan umur berapa? 15 tahun Komariah Hijriyah. Tahunnya bukan tahun pakai Januari Februari, bukan. Akan tetapi pakai yang Muharram, Dzulhijjah itu ya. Pakai tahun Hijriyah. Kalau sudah masuk 15 tahun dan dia belum juga balik dengan haid ataupun dengan huruj mani, dengan keluarnya mani, maka dia balik dengan umur, yaitu masuk 15 tahun. Ustazah ada anak kecil dia udah haid. Seberapa kecil? Belum 9 tahun Ustazah, masih umur 7 tahun dia udah haid Ustazah. Apakah dia sudah balik? Belum. Karena minimalnya adalah di usia 9 tahun. Minimalnya. Termasuk laki-laki juga minimal usia balik di usia 9 tahun, maksimalnya di usia 15 tahun. Jadi kalau ada orang haid sebelum usia 9 tahun Hijriah, maka haidnya enggak dianggap sebagai tanda balik. Enggak. Demikian pula kalau ada seorang laki-laki, kok bisa-bisanya dia mimpi basah di umur masih 8 tahun, nah itu juga belum balik. Minimal 9 tahun, maksimalnya 15 tahun. Disebut sebagai hadas besar. Apa hadas? Hadas itu adalah penyebab orang enggak boleh sholat kecuali dia wudhu lagi. Itu namanya hadas. Lawannya hadas adalah dalam keadaan punya wudhu, dalam keadaan suci. Nah, hadas ini dibagi dua. Ada hadas kecil yang mewajibkan wudhu untuk sholat. Ada hadas besar yang mewajibkan mandi untuk sholat. Maksudnya dia nggak boleh sholat dulu kecuali sesudah mandi. Kalau dia terkena hadas besar. Apa aja penyebabnya hadas besar? 1. Nifas. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan sesudah
sempurnanya melahirkan. Itu namanya nifas. Jadi kalau belum melahirkan, keluar darah pertanda, dia belum masuk nifas. Dia masih wajib sholat. Jelas? Saya ulangi. Ini sering ditanyakan. Harap dengarkan dengan baik. Definisi darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita sesudah sempurnanya melahirkan. Dari definisi ini tidak disebut nifas, darah yang keluar sebelum melahirkan, bukan nifas. Bukan nifas. Namanya darah apa tuh Ustazah? Biasanya kalau orang Indonesia nyebutnya darah pertanda. Pertanda melahirkan. Dalam bahasa Arab namanya damutolqin. Darah tolq. To lam qaf. Tolq. Darah tolq. Disebutkan dalam Maulid Ad-Dibai. Falamma ja'at talq fahtazza al-'arshu taraban wastibshara wazdada al-kursiyyu haybatan wa waqara wamtala'at as-samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Walam tazal ummuhu tara'an wa'am min fakhrihi wa fadlih ila tamami nihayati hamlih falamma ishtadda bihat talaq bi'idhni rabbil khalq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Itu tolak namanya, darah penanda melahirkan. Yang tadi Ustazah baca apa tuh? Itu fasal terakhir sebelum berdiri dari Maulid Ad-Dibai. Ya, di situ diceritakan tentang tanda-tandanya Nabi Muhammad mau dilahirkan oleh ibundanya. Mau lahir ya. Nah, itu kan ibunya masih melihat pertanda-tanda dari tumbuhnya, dari berbagai macam hal yang merupakan tanda-tanda melahirkan. Sampai ketika keluar darah tolq, itu ibunya mulai merasakan kesakitan melahirkan. Lahirlah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damu tolqin. Dari definisi yang tadi juga, jadi kalau misalnya ada orang keluar darah sebelum melahirkan, dia masih belum berada dalam masa nifas. Artinya dia masih wajib sholat. Ba'da asar, belum sholat asar, dia keluar darah. Udah mulai mules nih, keluar darah. Saya masih wajib sholat enggak nih Ustazah? Udah keluar darah melahirkan. Kamu tetap wajib sholat. Datang maghrib, belum lahir-lahiran juga, tapi udah mulai sakit terus-terusan. Kamu tetap wajib sholat. Datang waktu isya, udah mulai sakitnya tambah kerap, tambah sering,
tambah per 10 menit sakit, per 10 menit sakit, tapi belum melahirkan, udah adzan Isya. Wajib sholatkah saya? Wajib. Sampai kapan saya enggak wajib sholat? Sampai kamu melahirkan dan sempurna melahirkannya. Maksudnya gimana? Kalau ada seorang perempuan melahirkan anak kembar, yang satu dilahirkan habis maghrib, yang satunya lagi dilahirkan habis azan Isya, dia tetap wajib sholat sampai Isya. Sebab yang disebut darah nifas adalah darah yang keluar sesudah sempurnanya melahirkan. Tahu-tahu habis lahir yang kedua juga masih ada lagi satu lagi. Mudah-mudahan yang ketiga nggak lahir habis subuh aja. Teman-teman sikut sekalian, jadi itu namanya darah nifas. Ya, kalau udah ustazah nggak kuat mau sholatnya, ustazah udah lagi kesakitan setengah mati antara bayi ke bayi, saya nggak memungkinkan untuk mengerjakan sholat. Setidaknya kamu tahu bahwa sholat itu wajib, sehingga nanti ketika sudah selesai suci, kamu wajib untuk mengqadhanya. Ya, kalau memungkinkan untuk dikerjakan sholat, walaupun dengan kesakitan, sholatlah. Saya sih bisa ustazah sholatnya, tapi nggak memungkinkan buat wudunya, buat ke kamar mandinya, karena kan harus bersih-bersih dalam keadaan sedang serba kotor, udah melahirkan anak pertama, belum melahirkan anak yang kedua misalnya. Nah itu kalau seperti itu keadaannya, kamu sholatlah dengan bau najis gak apa-apa. Nanti sesudah suci baru kemudian diqadha sholatnya. Teman-teman sekalian, yang kedua yang disebut dengan nama hadas besar adalah keluarnya haid. Apa itu haid? Haid adalah darah normal. Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ala sabilis sihah secara normal. Ala sabilis sihah secara normal. Jadi yang haid itu hanya yang punya rahim. Kalau ada orang perempuan tapi jadi-jadian, dia bisa punya kulit lebih mulus daripada kita yang perempuan. Dia bisa punya badan yang lebih apa ya, daripada kita yang perempuan. Tapi dia enggak bakalan haid. Percaya saya. Karena dia enggak punya rahim. Hanya yang punya rahim yang bisa haid. Saudara sekalian, secara normal ya, karena ada darah yang keluar tidak di waktunya, tidak secara normal. Namanya darah istihadah. Karena batasan haid itu minimal 1 kali 24 jam atau 1 hari keluarnya darahnya 1 hari banyak ngalir gitu. Walaupun 1 hari itu disebut haid. Atau maksimalnya darah tersebut adalah 15 hari. Kalau ada orang sampai lebih dari 15 hari masih juga keluar darah,
maka dia bukan lagi disebut haid melainkan istihadah. Demikian pula dengan perempuan yang darahnya keluar tidak sampai 1 kali 24 jam. Nggak sampai 1 hari. Walaupun terjadinya selama beberapa hari. Tunggu dulu Ustazah. Katanya tadi nggak nyampe 1 kali 24 jam. Tapi kok terjadinya selama beberapa hari? Ya, tiap hari hanya keluar flek-flek sedikit aja. Tiap hari keluarnya hanya pas lagi kencing. Mohon maaf ya, kita berada di masjid, tapi ini adalah ilmu yang harus disampaikan, terutama untuk kita kaum perempuan, biar pada ngerti, begitu ya? Jadinya harus saya sampaikan. Teman-teman sekalian, misalnya nih ada perempuan, ini belum nenek-nenek semua kan? Belum menopause kan ini? Ya, ada sebagian menopause. Tapi yang sisanya kayaknya masih 17 tahunan ini. Iya. Teman-teman sekalian, kalau ada orang karena gangguan hormonal atau karena biasanya mengkonsumsi pil KB, alat kontrasepsi, atau sedang banyak pikiran, stres, itu juga kemungkinan akhirnya jadi berantakan menstruasinya, berantakan haidnya. Gimana tuh yang dikira haid padahal bukan haid? Gambarannya 1, darah keluar kurang dari 1 kali 24 jam. Ya, darah keluar kurang dari 1 kali 24 jam. Maka orang tersebut tidak bisa disebut haid walaupun terjadi dalam beberapa hari. Hari ini keluar flek aja, cuman beberapa menit. Ditungguin sampai malam, sampai besoknya nggak keluar. Tapi, wah kalau gitu saya mau mandi. Keluar lagi. Waktu pipis biasanya. Habis itu nggak keluar lagi. Nggak ada sama sekali. Selama beberapa hari, 3, 4, 5 hari kayak begitu. Apakah saya boleh mandi nih Ustazah, apa gimana nih? Ya udah, kalau memang sampai dengan bersih kayak gitu terus-terusan, kamu wajib mandi, kemudian kamu wajib mengqadha hari-hari yang kamu sempat tidak sholati tersebut. Karena terbukti bahwa itu bukanlah haid, melainkan istihadah, atau biasa disebut dengan istilah dam fasad, darah yang rusak, darah yang keluar kurang dari 24 jam. Ustazah, saya 4 hari kayak begitu, flek, pas hari kelima baru tuh keluar banyak. Gimana hukumnya? Haid. Termasuk hari-hari yang saya keluar flek itu termasuk haid juga? Iya. Dengan syarat kumpulnya darah dari yang flek sampai terakhirnya tidak lebih dari 15 hari. Tapi kalau lebih dari 15 hari, misalnya nih, Ustazah saya keluar flek seminggu. Habisnya itu saya keluar darah yang kuat sampai seminggu berikutnya. Berarti udah 14 hari. Hari ke-15 keluar flek lagi Ustazah. Hari ke-16, ke-17, 18 juga terus keluar flek-flek kayak hari pertama, baru benar-benar bersih di hari ke-19.
Apakah semuanya haid? Tidak. Yang mana yang haid? Yang darah keluar banyak saja. Minggu kedua aja. Yang darahnya keluar banyak, nah itu yang disebut haid. Sisanya semuanya harus sholat. Kalau asalnya nggak sholat, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Sesudah ketahuan bahwa itu ternyata adalah darah istihadhah. Nih ibu-ibu udah mau ketiduran aja nih. Terutama yang udah menopause, untung. Jadi saya nggak harus mikir susah-susah nih. Itu darah nifas. Biasanya seminggu, biasanya. Normalnya orang keluarnya darah haid adalah sampai dengan seminggu. Teman-teman sekalian, ketika datang waktunya suci, maka kamu tidak boleh menunda-nunda, kecuali, dengerin, kamu boleh menunda masa suci, menunda mandi suci. Boleh nungguin 1 kali 24 jam jika kamu sucinya datang tidak seperti biasanya. Misalnya, biasanya saya haid tuh 7 hari. Ini kok baru 5 hari udah berhenti? Jangan-jangan masih mau keluar lagi nih. Kalau begitu kamu boleh tunggu 1 kali 24 jam. Sama dengan 1 hari 1 malam. Kalau besokannya sampai dengan 1 kali 24 jam sudah nggak keluar apa-apa lagi, kamu mandi. Kamu mandi. Kalau habisnya mandi keluar lagi, ya udah nggak usah sholat lagi. Tapi kalau sesudah mandi itu emang udah nggak keluar apa-apa lagi, yang 1 hari tadi itu wajib untuk kamu qadhain sholatnya. Karena terbukti 1 hari tersebut bukanlah haid, melainkan sudah suci. Mengingat banyak teman-teman yang dulunya waktu masih muda, umur-umur SMP, SMA, kayaknya belum terlampau mengerti urusan ini. Banyak yang masih berada dalam masa jahiliyah. Saya sarankan padamu untuk sering-sering mengqadha sholat. Untuk sering-sering mengqadha sholat. Misalnya kamu udah sholat nih, tahu-tahu suami kamu datang, dia mau sholat sendirian. Kamu bilang sama dia, ayo deh saya sholat lagi. Saya akan temenin lagi kamu sholat, saya akan niat qadha sholat saya. Bagus, kamu dapat pahala sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Kok bisa Ustazah? Saya sedekah sama siapa? Sama suami kamu. Sebab kalau dia sholat sendirian pahalanya hanya 1. Dengan kamu mau menjadi makmumnya, dia jadinya dapat pahala 27 kali lipat. Karenanya kamu disebut sedang mengerjakan sedekah. Dan saya sarankan ketika kamu sholat lagi ini, niatkanlah untuk sholat qadha. Karena bisa jadi di masa-masa lampau kamu punya waktu-waktu sholat yang seharusnya kamu sholat, akan tetapi karena kamu nggak ngerti, kamu jadinya nggak sholat. Termasuk begini nih, misalnya nih ya, datang waktu sholat asar, kamu belum sholat. Waktu sholat asar datang azan, kamu belum haid. Begitu kamu nyampe di rumah,
jam 4 kamu mau sholat, ternyata keluar darah haid. Kamu gak bisa lagi mengerjakan sholat asar karena sudah haid. Tapi sholat asar itu sudah wajib. Karena waktu awal kali datang sholat asar, kamu belum haid. Gimana nih Ustazah? Kamu wajib untuk mensolati sholat asar tersebut nanti ketika kamu suci. Dan tentu dari muka-mukanya saya tahu banyak yang dulu-dulunya gak ngerjain. Betul? Karenanya sekali lagi saya sarankan, kamu mumpung masih dikasih umur, sering-seringlah mengerjakan sholat qadha. Insya Allah. Dan disebut darah haid itu kalau berjarak 15 hari dari haid yang sebelumnya. Kalau ada orang dia haid 10 hari, habisnya itu dia suci 13 hari, hari ke 14 sudah datang lagi darah. Ustazah gimana nih saya hukumnya? Darah kamu kuat enggak? Enggak sih Ustazah, masih flek-flek aja. Oh, kalau gitu kamu masih istihadhah. Sampai kapan? Sampai darah keluar dengan warna yang kuat. Baru nanti kamu masuk haid. Kenapa gitu? Karena jarak antara haid yang satu dengan haid yang berikutnya harus ada jarak waktu minimal 15 hari. Kalau kurang dari itu berarti kamu istihadhah. Hanya darah yang kuat saja yang dianggap sebagai darah haid. Begitu. Saudaraku sekalian, ala kulli hal, kalau kamu habis selesai nifas, bersih dari nifas, kamu wajib mandi. Kalau kamu udah bersih dari haid, kamu juga wajib mandi. Kalau nifas minimal berapa lama? Majjah. Minimal majjah. Apa itu majjah? Sekali keluar darah. Ada Ustazah orang yang nifasnya cuman majjah, sekali keluar darah aja. Ada. Namanya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Karenanya Sayyidah Fatimah dapat julukan Al-Batul, Ayil Mutabattilah fil ibadah. Kayak tadi tuh. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba. Itu julukan Sayyidah Fatimah Al-Batul. Apa artinya? Wanita ahli ibadah. Kenapa Sayyidah Fatimah disebut sebagai ahli ibadah? Karena ibadah beliau tidak pernah terputus dengan haid ataupun nifas. Satu riwayat mengatakan Sayyidah Fatimah tidak pernah haid sama sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah pernah haid sekali sebagai penanda balik, hanya sehari, kemudian sesudahnya suci dan seterusnya. Dan Sayyidah Fatimah tidak pernah nifas yang membuatnya meninggalkan sholat. Kalau beliau melahirkan, misalnya beliau melahirkan pagi, waktunya sholat duhur, beliau sudah suci, tak ada lagi darah yang keluar. Bahkan pernah kabarnya
beliau melahirkan sesudah maghrib. Dan ketika datang azan Isya, beliau sudah bisa mandi karena sudah selesai dari nifas. Jadi darahnya Sayyidah Fatimah keluar majjah. Sekali saja keluar, kemudian sesudah itu beliau suci. Allah selalu ingin melihat Sayyidah Fatimah menghadapkan dirinya dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidah Fatimahuz Zahra. Teman-teman saya sekalian, para ulama menghukumi ada orang yang kadang nifasnya memang hanya sebentar. Itu udah cukup sebagai nifas yang kemudian dia wajib mandi. Tapi semua orang yang melahirkan pasti nifas. Karena nifas adalah darah yang keluar sesudah anak tersebut lahir, pasti itu ada darahnya. Enggak ada yang enggak ada darahnya. Keluar darah bersama dengannya hanya ada satu orang yang ketika melahirkan tidak bersama dengan darah-darah kotor menyertainya, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab. Aminah putrinya Pak Wahab, ibunda dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu yang ketika lahir bersih, enggak ada darah-darah kotor menyertainya, enggak ada air-air kotor menyertai beliau, bersih kayak habis dimandiin gitu lahirnya. Bahkan rambutnya udah dicukur, bahkan beliau sudah berkhitan, bahkan beliau sudah ditempeli celak mata di matanya, bahkan beliau sudah terputus tali pusarnya. Sallu ala nabi Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi sisanya yang lain, Sayyidah Fatimah melahirkan putra-putrinya sekalipun ada darah. Meskipun darahnya hanya majjah. Sekali keluar, kemudian sesudahnya bersih tanpa membuat Sayyidah Fatimah meninggalkan sholat fardu beliau. Teman-teman saudara sekalian, paling banyaknya berapa Ustazah nifas? Paling maksimalnya 60 hari. Maksimal. Artinya kalau ada orang sesudah melahirkan darahnya keluar terus saja sampai lewat dari 60 hari, maka darah yang terakhir ini disebut dengan nama darah istihadah. Meskipun jarang nifas sampai istihadah, karena udah panjang kan 60 hari. Tapi kalau ada sampai 60 hari pun tetap darahnya keluar, maka itu juga termasuk darah istihadah. Biasanya berapa? Biasanya antara 35 sampai 40 hari. Biasanya. Dan biasanya, dengerin nih, biasanya tergantung dari berapa lama kamu biasanya haid. Kalau orang yang haidnya banyak, biasanya 10 hari, 11 hari, biasanya lebih dari 40 hari tuh nifasnya. Tapi kalau saya mensnya biasa 5 hari, 6 hari, biasanya nifasnya nggak nyampe 40 hari. Teman-teman saya sekalian, darah nifas ini perkataan seorang ulama, bisa dirujuk di kitab I'anatut Thalibin. Tapi kalau ngelihat muka-mukanya kayaknya nggak bisa baca kitab gundul ini ya. Jangan kata kitab gundul Ustazah, yang gondrong aja saya nggak bisa baca. Yang ada rambutnya tuh nggak bisa baca juga. Oke, kalau gitu saya kasih tahu aja. Menurut para ulama, darah nifas adalah darah yang tertahan dari darah haid 4 bulan pertama kehamilan.
Jadi bulan pertama kan kamu udah gak keluar haid tuh. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Sesudah bulan keempat, bayi kemudian ditiupkan ruh. Sehingga bisa makan dengan caranya bayi tersebut. Teman-teman, selama masa bayi tersebut bisa makan, yang semestinya jadi darah haid itu kemudian menjadi makanan dari bayi tersebut. Jadi semuanya kepake semua tuh. Termasuk yang harusnya jadi darah haid juga kepake juga. Hingga 9 bulan pasca melahirkan. Nah, sesudah bayi tersebut lahir, maka keluar pula lah darah haid yang tertunda di 4 bulan pertama kehamilanmu itu. Karenanya sebagaimana maksimalnya haid adalah 15 hari setiap bulannya, dikali 4 jadinya 60 hari. Itu pula lah maksimalnya darah nifas. Jelas sampai sini? Nih ibu-ibu yang udah menopause juga ngomong lagi, untung gue udah menopause. Gak usah mikir-mikir dah, susah banget dah kalau ukurannya ilmu pengetahuan gini. Dah, bismillah. Teman-teman sekalian, tuh penyebabnya mandi. Mandi besar. 1, sesudah keluarnya darah nifas. 2, sesudah sempurnanya tuh sudah selesainya darah haid. Yang ketiga, sesudah melahirkan bagi yang darahnya nggak nyambung sama darah nifas. Karena ada orang yang habis ngelahirin tuh darah keluar barengan sama bayi, tapi habis itu nggak keluar lagi. Ada yang begitu. Ini saya mandi apa nggak mandi nih Ustazah nih? Mandi. Kamu habis melahirkan kamu mandi. Kemudian sehari 2 hari kemudian baru keluar darah nifas. Ini saya gimana nih Ustazah? Sholat apa nggak sholat? Nggak usah sholat. Karena kamu sekarang berada dalam masa nifas. Tapi kebanyakannya orang habis melahirkan kemudian langsung nyambung sama nifas. Karenanya nggak wajib mandi wiladah. Perhatikan. Karena ini banyak yang keliru. Saya Ustazah habis melahirkan. Lagi lemes-lemesnya saya disuruh mandi karena orang habis melahirkan wajib mandi. Enggak gitu. Orang habis melahirkan wajib mandi. Betul kalau tidak bersambung dengan darah nifas. Tapi kalau bersambung dengan darah nifas, maka dia tidak wajib mandi. Sebab mandinya buat apa? Sholat gak boleh, ibadah yang lain gak boleh, sebab dia sedang dalam masa nifas. Jelas? Baik, itu 3 penyebab mandi wajib. Yang keempat, mandi wajib yang laki-laki juga bisa, perempuan juga bisa. Yaitu sesudah mujamaah, sesudah berhubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Ini mohon maaf, saya merasa agak kurang sopan untuk menyebutnya di masjid, tapi harus disampaikan. Karena ini bagian dari ilmu pengetahuan. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, apa itu berhubungan? Mohon maaf, yaitu masuknya pakai bahasa Arab aja deh. Masuknya farji laki-laki ke farji perempuan. Kalau nggak pakai masuk nggak wajib mandi. Biar jelas, para pengantin
Ustazah, kita sih bingung nih Ustazah. Mau nanyanya juga bingung sama siapa. Ya udah biar nggak pakai nanya, saya kasih tahu. Ya. Jadi kalau tidak sampai berhubungan itu belum wajib mandi. Yang sebelum-sebelum itu pokoknya. Itu nggak wajib mandi. Yang wajib mandi hanya kalau begitu. Jelas? Udah nggak mau saya panjang-panjangin. Yang berikutnya terjadi juga sama laki-laki dan perempuan. Tapi laki-laki lebih sering. Laki-laki lebih sering. Meskipun perempuan juga ada. Perempuan juga ada. Yaitu keluarnya mani. Kapan itu? Biasanya laki-laki lebih sering hal yang semacam ini. Nabi sampai merah mukanya karena malu. Nabi itu pemalu. Nabi itu pemalu. Ya. Kita seharusnya juga malu. Jangan cerita-cerita urusan begituan ke teman-teman. Malu. Cie-cie pengantin baru. Udah belum nih? Terus kamu ceritain gitu. Astagfirullah. Malu, teman-teman, malu. Ya. Di Tarim, saya kan ngajar. Saya ngajar fikih ini Tarim. Jadi teman-teman gak usah ragu-ragu sama apa yang saya sampaikan. Saya udah hatam urusan-urusan fikih beginian. Bener, saya dulu bertahun-tahun ngajar fikih 4 madhab. Bukan hanya madhab Syafi'i yang saya ajarkan. 4 madhab saya ajarkan tuh. Teman-teman saya, ke yang belajar di Daruz Zahra. Dan mereka sekarang udah pada jadi ustadzah di berbagai macam negara. Sampai mana tadi? Orang Tarim. Saya pernah ngajar bab haid. Terus saya tanya sama anak Indonesia, kamu kalau haid berapa lama? 7 hari Ustazah. Kalau kamu 8 hari Ustazah, anak Indonesia juga. Ada anak barat, nggak pakai ditanya dia bilang, kalau saya 10 hari Ustazah. Anak bule tuh biasanya. Dari Amerika, dari Inggris tuh. Ada juga di kelas saya. Habis itu saya tanya anak Tarim, kalau kamu berapa lama? Kamu kalau haid berapa lama? Kamu kalau haid berapa lama? Tambah kepalanya tambah ke bawah aja udah. Kayak yang telan bumi gitu. Teman-teman saya sekalian, dari malunya mereka. Mereka nggak mau menyebutkan hal-hal yang semacam ini. Bahkan dalam ranah pengetahuan sekalipun karena malu. Nah ini perempuan Islam, perempuan yang masih murni-murni seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengembalikan rasa malu di hati anak-anak perempuan kita terutamanya insya Allah. Sekarang pada buka-buka aurat gak punya malu. Astagfirullah. Emaknya pakai kerudungan rapat banget, kadang sampai tumpuk-tumpuk. Pergi kondangan nih kerudungannya tumpuk-tumpuk. Sebelahnya dong anaknya, ya Allah gak jelas apa yang ditutup. Pahanya kelihatan, betisnya kelihatan, pundaknya kelihatan. Kemudian begitu melenggang-lenggok, begitu kan? Pakai sepatu haknya tinggi gitu. Saudariku sekalian saya muliakan, jangan sampai itu anakmu. Kembalikanlah rasa malu. Semoga Allah melakukannya untuk anak-anak perempuan kita. Ketemu cowok yang ganteng, bukannya laki-laki yang godain, malah dia yang godain. Kamu pantas untuk pertemuan indah dengan Nabi Muhammad. Jangan batalkan itu.
itu hanya karena kesenanganmu bertemu dengan seseorang yang kamu sebut pacar. Kamu pantas dicinta Allah. Jangan sampai hanya karena keinginanmu untuk dicinta oleh seorang laki-laki yang belum halal bagimu itu, kamu sampai kehilangan kemungkinan untuk dicinta oleh Allah. Apalagi mengingat fakta yang disampaikan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang ketika dia melakukan perzinaan, belum bertaubat dari perbuatan zinanya, kemudian dia meninggal dunia, tak akan meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Tak akan meninggal dunia sebagai umat Nabi Muhammad. Demikian katanya baginda kita Nabi besar Muhammad. Jangan dek, jangan. Lebih baik kamu putus sama pacarmu daripada kamu putus dari Nabi Muhammad. Ustazah, saya mah pacarannya syar'i. Gimana? Saya pacarannya syar'i Ustazah. Maksud kamu? Kita sih kalau pacaran saling mengingatkan sholat tahajud. Saya Ustazah pacaran tapi kita manggilnya Abi Umi. Itu namanya setan melewatkanmu jalan dosa, melewatkanmu menuju dosa, melewati jalan kayaknya jalan baik. Itu pinter-pinternya setan. Pinter-pinternya setan. Jangan percaya sama setan. Jangan percaya ada sama setan. Wa nafsu wasyaitanu fa'sihima wa in huma mahadhakan nusha fattahimi. Hawa nafsu sama setan jangan pernah percaya, katanya Sahibul Burda Al-Imam Al-Busiri. Wa in huma mahadhakan nusha fattahimi. Walaupun kelihatannya kayak lagi ngasih nasihat kamu tetap harus curigai, karena setan gak akan pernah mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan. Setan hanya akan bawa kamu kepada jalan dosa. Ustazah kok yakin kalau itu setan? Yakinlah. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, ma khala rajul wa mra'ah illa wasyaiton tsalituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah. Udah pasti. Saya lebih percaya sama Nabi daripada sama kamu. Lebih percaya sama Nabi saya. Walaupun kelihatannya dia ngajakin bangun tahajud. Mohon maaf, Anda yang laki-laki ustadz sekalipun. Anda yang perempuan ustadzah sekalipun. Setan tuh pinter. Jangan sampai terbawa kepada bisikan-bisikan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kuatkan kita insyaallah. Jauh dari dalamnya setan, amin. Kita dan seluruh anak-anak kita insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini ada doa menghindarkan kita dari setan, tapi doanya panjang. Jadi ibu-ibu kayaknya susah ngafalnya nih ya. Ya udah kalau gitu saya akan doa, ibu-ibu aminin aja. Allahumma innaka sallatta alaina aduan bisibasiran bi'uyubina muttali'an ala auratina
yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma faizhum minna kama ayastahum min rahmatik wa gannidhum minna kama gannattahum min afwik wa ba'id bainana wa bainahum kama ba'adta bainahum wa baina jannatik. Hafal? Artinya, ya Allah, Engkau kuasakan atas kami musuh, yaitu para setan. Dia bisa lihat kami nggak bisa lihat dia. Dia bisa mengawasi kami di saat kami nggak bisa ngawasin dia. Dia tahu kekurangan-kekurangan kami di saat kami nggak bisa tahu kekurangan-kekurangan dia. Ya Allah, jauhkan kami darinya, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Buat dia putus asa dari kami, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuat dia putus asa dari ampunan-Mu. Jauhkan kami sebagaimana Engkau telah menjauhkan mereka dari mereka dengan surga-Mu, ya Allah. Itu arti dari doanya. Arti dari doanya. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang menang menghadapi bisikan-bisikan setan. Dan anak-anak kita juga mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala, dijaga Allah Subhanahu wa taala dari perzinaan atau dari pelecehan seksual. Dijaga semua anak-anak perempuan kita, cucu-cucu kita, bahkan anak laki-laki kita juga, semuanya Allah jauhkan insyaallah dari perzinaan ataupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebab-sebab mandi. Haid, nifas, melahirkan, mujamaah, yaitu hubungan suami istri. Kalau ia hubungannya itu halal, maka dapat pahala sedekah. Setiap kali berhubungan intim dapat pahala sedekah. Ini ditanyakan oleh para sahabat karena mereka iskal. Rasulullah serius. Kalau kita berhubungan intim kita dapat pahala sedekah. Iya, kata Nabi. Kok bisa begitu? Ara'aita walau wada'ahu fi haram kana alaihi wizr? Bukankah kalau kamu meletakkannya kepada yang haram, artinya berhubungan intim dengan yang tidak halal, bukankah kamu dapat dosa? Iya Rasul. Maka kalau kamu meletakkannya kepada yang halal, kamu akan dapat pahala. Ya. Makanya orang-orang suka bilang, malam Jumat nih sunnah Rasul. Ini ucapan benar, tapi hati-hati. Teman-teman saya sekalian, sunnah Rasul di malam Jumat tuh banyak. Baca surat Kahfi, itu juga sunnah Rasul. Pakai baju putih-putih di hari Jumat, itu juga sunnah Rasul, terutama bagi laki-laki ya. Banyak baca sholawat, itu juga sunnah Rasul. Teman-teman sekalian, jangan sampai pemahaman umat kita ini menjadi kayaknya kalau malam Jumat sunnah Rasul cuma itu doang gitu. Faham? Sama kayak laki-laki tuh bilang poligami sunnah Rasul. Bukan berarti ucapannya salah gitu, bukan. Meskipun perlu banyak tinjauan ya. Tapi jangan sampai kayaknya sunnah Rasul tuh cuman urusan poligami. Betul? Pada setuju nih langsung. Baik, teman-teman sekalian, jadi itu sebab yang keempat. Kemudian sebab yang kelimanya bisa jadi dari laki-laki banyakan dan bisa ada perempuan juga, yaitu dari keluarnya mani, ya. Apakah perempuan bisa keluar mani? Iya.
Ini yang tadi saya sedang sampaikan ya. Bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi Muhammad. Idah talamatil mar'a 'alaiha ghusl. Ya Rasulullah, kalau perempuan mimpi basah, apakah dia wajib mandi? Kata Nabi Muhammad, bala wa mithluhul walad. Iya. Demikian pula kalau ada seorang anak laki-laki belum masuk usia balik, tapi dia mimpi basah. Belum usia 9 tahun ke atas, masih baru usia 7 tahunan gitu. Kemudian dia mimpi atau dia keluar mani, maka dia pun juga wajib mandi. Saat itu teman-teman, ada seorang laki-laki yang ada di majelis tersebut, dia nanya, ya Rasulullah, atahtalimul mar'ah? Rasul, perempuan ada gitu yang mimpi basah? Nabi merah, tambah merah mukanya karena malu. Karena Nabi Muhammad memang dasarnya ada seorang yang pemalu. Tapi Nabi Muhammad kemudian menjawab, rahimallah imra'atal ansar. Semoga Allah merahmati perempuan-perempuan Ansar. Mereka tidak malu bertanya urusan agama mereka. Maksudnya itu sesuatu hal yang bagus. Kalau ada yang gak paham, nanya. Gitu ya. Walaupun itu sesuatu yang mengandung unsur yang memalukan. Tapi kalau memang itu kamu perlukan, maka kamu seharusnya bertanya agar jangan sampai melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Jelas sampai sini? Baik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu 5 hal ya. Ada juga yang menyebut wajibnya mandi itu ada tambahan satu lagi. Apa itu? Kematian. Orang kalau mati kan wajib mandi. Tapi kebanyakan para ulama tidak menyebutkan yang nomor 6 ini. Kenapa? Karena yang mandi bukan dia. Serem gak kalau orang matinya mandi sendiri? Jenazahnya mana? Gimandi. Ngeri kita ya. Dia kan gak mandi tapi dimandikan. Karenanya tidak disebut oleh kebanyakan para ulama, tapi sebagian ada yang menyebutkannya. Jadi mereka menyebutkan 6 penyebab mandi wajib, 3 khusus perempuan, haid, nifas dan melahirkan, 3-nya lagi laki-laki dengan perempuan, yaitu hubungan intim, kemudian keluar mani itu tadi ya, sama yang terakhirnya adalah kematian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada juga sih orang yang waktu meninggal dunia, dia kemudian dimandikan. Tapi nggak kelihatan siapa yang mandikan. Ini kejadiannya yang saya tahu aja beberapa ini ya. Tapi yang paling terkenal ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya nggak ingat pasti namanya. Suka lupa-lupa nih menama orang. Banyak yang saya ingat tapi banyak juga yang saya lupa. Doakan mudah-mudahan punya kekuatan ingatan. Ada seorang sahabat Nabi ikutan perang barengan sama Nabi. Ketika kemudian selesai perang, orang tersebut itu meninggal dunia di perangan itu. Sebelum dia dikuburkan, istrinya kemudian bilang sama Nabi, sebelum jenazahnya masih tergeletak di tempat-tempat mereka mati ya. Istrinya sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadi pagi, jadi istrinya tuh ikutan pergi perang juga dan mereka kayak bikin tenda gitu. Mohon maaf Rasul,
Tadi pagi sebelum perang ini Rasul, saya dengan suami berhubungan intim. Dan setahu saya, suami saya tuh belum mandi Rasul ketika kemudian berangkat pergi perang. Karena memang di tempat itu juga kan, ketika Nabi kemudian memanggil para sahabat-sahabatnya untuk berperang, dia langsung buru-buru gitu. Keluar dari tenda, jadi belum sempat mandi. Dan sekarang suami saya meninggal dunia, wahai Rasul. Saya harus sampaikan ini karena terkait hukum kan, takutnya harus dimandikan dulu apa gimana gitu. Kata Nabi Muhammad, dullani alaih. Kalau gitu tunjukin saya mana suami kamu yang udah meninggal itu. Dia pun menunjukkan ke arah tempat meninggalnya suaminya. Dan subhanallah, jenazahnya telah basah, bahkan tanah di sekitarnya pun basah. Nabi Muhammad mengatakan, kita tidak perlu lagi memandikan dia dari janabah, karena dia sudah dimandikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Itu karena memang orang meninggal dunia kalau syahid kan gak wajib dimandikan. Langsung dikuburkan sebagai orang yang mati syahid. Cuman dia wajib mandinya karena jenabahnya tadi itu. Karena hubungan intimnya dia yang belum sempat mandi. Tapi subhanallah ternyata malaikat-malaikat Allah sudah memandikan beliau. Kisah yang kedua, ada dulu seorang waliullah meninggal dunia. Ketika sedang bersama dengan seseorang, berduaan nih, lagi safar, meninggal dunia. Temannya bingung. Dia kemudian bilang, waduh, ini saya harus selesaikan nih jenazah ini. Saya nggak bisa kalau saya kerjain sendirian. Jadi dia pun kemudian pergi ke perkampungan yang terdekat ngajakin orang-orang. Ada yang meninggal dunia nih. Saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa mandikan, saya nggak bisa kafani. Kita harus sholati juga. Saya sendirian nggak enak rasanya. Yuk bareng-barengan. Orang soleh. Ayo. Orang kampungnya ikutan. Pergi ke sana. Di mana jenazahnya? Dicari-cari udah nggak ada lagi di tempat tersebut. Kelihatan ada jenazahnya udah pindah tempat. Begitu dibuka sudah pakai kain kafan. Artinya sudah mandi, sudah dimandikan dan sudah dikafani. Mereka tinggal nyolatin. Sudah disolatin. Mereka kemudian gali kubur, tapi begitu mau diletakkan dalam kuburan, jenazahnya juga hilang. Mereka lihat lagi, jenazahnya sudah masuk dalam kuburan. Dia bilang, subhanallah, ini teman saya ini dulu waktu hidupnya suka berdoa. Ya Allah, kalau ada orang yang di saat meninggalnya diurusi oleh para malaikat-malaikatmu, ya Allah, jadikanlah saya salah satunya. Rupa-rupanya doanya diijabah sehingga jenazahnya diurusi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Kalau kamu modelan kamu saya kayaknya nggak perlu deh doa begitu. Kata malaikat, ogah. Takutnya ya kan. Takutnya dijawab malaikat-malaikatnya ogah katanya. Disuruh nyolatin kita, mandiin kita, ngafanin kita. Ya udahlah, biar keluarga kita aja yang melakukan mandikan, kafani, sholati, kemudian menguburkannya. Jadi ini mandi wajib. Mandi wajib ini teman-teman sekalian, rukunnya hanya ada 2. Yang pertama, sampainya air. Rukun artinya kewajiban mandi itu ya. Hanya ada 2. Sampainya air ke seluruh tubuh. Sama yang satunya lagi yaitu niat. Niat mandi wajib. Gimana niatnya?
Boleh terserah yang gampang di kamu kayak gimana. Nawaitul ghuslal wajib. Saya niat mandi wajib. Boleh. Saya niat ngangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Boleh. Nawaitu toharoh lissolah. Saya niat bersesuci. Ini udah mulai kelibet-libet nih mulut saya. Saya niat bersesuci agar boleh mengerjakan sholat. Boleh. Jadi boleh tuh. Ustazah kalau saya bilang saya niat mandi, nggak cukup. Karena mandi kan umum. Kamu tiap pagi juga mandi. Tapi kalau kamu tambahin, saya niat mandi wajib. Itu udah boleh. Sebab nggak semua mandi hukumnya wajib. Ustazah disebutin nggak sebab-sebabnya? Nawaitu raf'al hadasil akbar anil haid atau anil nifas. Nggak perlu. Mau sebutin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Udah gitu aja. Biar nggak bingung. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Boleh begitu? Nawaitul ghuslal wajib. Boleh begitu? Nawaitu toharah lissalah. Boleh begitu? Ustazah saya niatnya pakai bahasa Indonesia. Boleh. Karena bahkan niat itu enggak wajib dilafalkan. Cukup di dalam hati saja. Ya Allah, saya sekarang ini mandinya wajib. Itu udah cukup. Cukup dalam hati bahwa saya sekarang mandi dari haid. Itu udah cukup. Dalam hati aja gitu. Gitu ya. Nah, kapan niatnya? Ketika membasuh bagian pertama dari yang kita mandikan tersebut. Mau awal gebyur pertama boleh. Ustazah kalau lupa nih yang pertama nih. Tengah-tengahan baru inget. Ya berarti waktu kamu inget itu dihitung yang pertama. Artinya yang tadi-tadi yang belum niat gak dianggap. Yang sekarang yang sudah niat baru ini dianggap. Pertamanya kayak mandi biasa aja gitu. Abis itu baru inget. Iya tadi kan saya habis ngimpi basah ya. Atau oh iya sekarang kan saya udah suci, udah mandi suci nih saya. Udah haidnya udah selesai. Kalau gitu saya sekarang mandinya wajib nih. Ya Allah saya niat mandi wajib. Ah berarti basuhan yang pertama sesudah niat itu terhitung basuhan yang pertama. Gitu ya. Yang tadi-tadinya gak dianggap. Jelas? Jelas? Ustazah kalau mandinya saya nyemplung ke sungai boleh? Boleh, bebas. Ustazah saya mandinya berenang di laut boleh? Boleh. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu bisa berenang. Biar gak tenggelam. Ya, nah itu namanya hukumnya mandi wajib. Teman-teman sekalian, nah mandi ini sendiri ada hukum-hukumnya. Nanti ingetin saya insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas mandi yang wajib kan udah tuh. Ada lagi mandi yang sunnah. Kapan aja kita disunahkan mandi kita akan bahas nanti. Ada mandi yang hukumnya makruh. Ada mandi yang hukumnya mubah. Bahkan ada mandi yang hukumnya haram. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Sekarang saya harus membahas mengenai yang akan segera kita jelang dari hari Asyura. Dan sebelumnya adalah hari Tasu'a. Diawali dari hari Sabtu depan. Yang merupakan hari Tasu'a. Dari kata-kata Tasi' yang artinya adalah 9. Hari ke-9 dari bulan Muharram. Kamu disunnahkan untuk berpuasa. Enggak sunnah lain di hari 9 tersebut selain puasa. Ustazah, dulu katanya Nabi enggak puasa loh Ustazah tanggal 9. Iya. Lah kenapa sekarang kita mesti puasa tanggal 9? Karena Nabi niat. Nabi niat. Jadi Nabi itu udah puasa hari 10 atau Asyura
bahkan dari sebelum kewajiban puasa Ramadan. Jadi dari dulu, dari di Mekah, Nabi kalau datang tanggal 10 Muharram Nabi puasa. Kabarnya bahkan puasa Asyura ini diwajibkan sebelum kewajiban puasa Ramadan. Ketika ada kewajiban puasa Ramadan tahun kedua Hijriah, puasa-puasa yang asalnya wajib termasuk Asyura dan Arafah kemudian menjadi berhukum sunnah. Ya, kabarnya begitu. Nah, di tahun terakhir masa hidupnya Nabi Muhammad, Nabi lihat ternyata yang puasa hari Asyura bukan hanya orang Islam, melainkan juga bangsa Yahudi. Orang yang beragama Yahudi, mereka juga puasa di hari Asyura. Nabi tanya, kenapa kalian puasa pada hari ini? Mereka menjawab, bukankah hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa? Maka kami pun puasa pada hari ini sebagai rasa syukur kami atas diselamatkannya Nabi Musa. Nabi yang gak pernah mau ibadah kita sama dengan ibadahnya umat yang lain, Nabi kemudian mengatakan, lau adraktus sanatil atiyah lasumtu ma'al asyura at-tasu'a. Kalau umur saya nyampe tahun depan, andai umur saya nyampe tahun depan, ini udah lewat kok amin sih. Kata Nabi nih, kalau umur saya nyampe tahun depan, saya akan puasa bersama dengan Asyura, Tasu'anya juga. Tanggal 9-nya mau saya puasain juga. Sebelum tanggal 10-nya saya puasain. Biar puasa kita nggak sama puasanya orang Yahudi. Tapi Nabi kemudian jatuh sakit pada bulan Safar. Dan Nabi meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal. Dari sini para ulama menghukumi kita sunnah puasa tanggal 9 Muharram. Walaupun Nabi tidak pernah mempuasakannya karena Nabi sudah niat. Sebagaimana anak yang baik melanjutkan lain daripada puasa tanggal 10. Insya baik. Yang dimuliakan itu adalah tanggal 10-nya Muharram, 10 Muharram. Dan itu hari Asyura lebih mulia daripada malam Asyura. Karena sebagian waktu itu ada yang bagus malamnya daripada siangnya. Ada juga yang bagus siangnya daripada malamnya. Ada yang bagus harinya, ada yang bagus malamnya. Kayak Lailatul Qadar, itu siang apa malam? Kayak Nisfu Sya'ban, itu siang apa malam? Kayak Arafah, siang apa malam? Siang. Namanya hari Arafah. Sama halnya dengan Asyura, tidak disebut malam Asyura, melainkan disebut hari Asyura. Artinya hari itu dimulai dari terbit fajar. Masuk subuh tuh masuk hari sampai ke maghrib. Nah dari maghrib sampai ke subuh itu namanya malam. Ya. Hari Asyura. Apa sebenarnya yang terjadi pada hari Asyura? Teman-teman saya sekalian, Allah banyak memberikan hadiah-hadiah kepada para nabi-nabinya dan umat nabi-nabinya pada hari Asyura. Allah menambatkan perahunya Nabi Nuh sesudah berbulan-bulan lamanya. Ada di lautan bumi. Jadi buminya Allah jadikan lautan semua. Perahunya Nabi Nuh di lautan berbulan-bulan. Pas waktu nambatnya, pas di hari 10 Muharram. Hari Allah menambatkan perahu Nabi Nuh. Makanya buat para jomblowers,
Yang kepengen Ustazah doain mudah-mudahan Ramadan nanti saya udah nikah. Jadi saya bisa berbuka dengan yang manis dan halal. Enggak gitu padahal konsepnya ya. Tapi oke lah. Andai kamu sudah merindukan sosok imam dalam kehidupan kamu. Kayaknya Asyura kali ini kamu harus lebih serius. Terus kamu doanya gini, ya Allah, bukankah engkau telah menambatkan perahu Nabi Nuh? Bukankah engkau telah menambatkan kapal Nabi Nuh ya Allah pada hari Asyura? Tambatkanlah pula jodoh hatiku. Tambatkanlah pula yang menjadi jodohku denganku ya Allah. Ini serius gak ada yang ngaminin ini? Masya Allah. Ya Allah, saya sudah lelah menjanda. Ustazah kalau urusan jodoh yang didoain cuman jomblo doang. Yang janda nggak didoain Ustazah. Boleh lah ya janda di bawah 50 tahun. Atau di bawah 45 tahun. Kalau ketuaan gak usah deh, udah mikirin akhirat aja. Udah sama-sama capek teman-teman. Baik, jadi begitu. Di hari Asyura juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyehatkan Nabi Ayyub. Kita tahu Nabi Ayyub Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sakit. Inni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Katanya Nabi Allah Ayyub alaihissalam, ya Allah, engkau timpakan kepada aku bahaya. Engkau timpakan kepada aku rasa sakit. Tapi aku juga yakin engkau adalah zat yang maha pengasih. Engkau zat yang paling kasih, paling penuh sayang, paling penuh kasih. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Allah Ayyub Allah sehatkan dari sakitnya pada tepat tanggal 10 Muharram. Bagi teman-teman yang sedang sakit atau kamu punya keluarga, kerabat yang sedang sakit, yuk serius. Yuk serius di hari Asyura. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sehatkanlah saya, sehatkanlah keluarga saya. Anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau timpakan kepada kami sakit, tapi bukankah engkau zat yang maha penyayang, maka sembuhkanlah kami ya Allah. Yang serius, doanya sangat mungkin doamu diijabah pada hari Asyura. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan juga pada hari Asyura. Jadi yang sedang berada dalam problem, yang sedang dalam permasalahan kehidupan, yang serius doa pada hari Asyura. Gak ada kesumpekan permasalahan lebih rumit, lebih sumpek daripada Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Akan tetapi segitunya Allah yang maha mengeluarkan dari kesumpekan telah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Maka untukmu yang sedang bermasalah, yang serius berdoa pada hari Asyura, muliakan hari Asyura sambil bilang, ya Allah, engkau telah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Ya Allah, keluarkanlah aku dari permasalahan yang menghimpit, yang menjebak diriku ini ya Allah. Selamatkanlah aku ya Allah, berikanlah jalan terluar terindah darimu.
yang lagi keruwetan urusan hutang, yang sedang terjebak dalam permasalahan apapun, kesempitan apapun, permasalahan kehidupan apapun, yang serius minta sama Allah SWT agar Allah SWT dengan keindahannya mengeluarkanmu dari permasalahan kehidupan tersebut. Ustazah, saya punya anak Ustazah, terjebak kepada dosa-dosa besar Ustazah. Apa yang harus saya lakukan? Yang serius, hari Asyura kesempatanmu. Doa dengan, ya Allah keluarkan anak saya dari lembah dosanya ya Allah. Tarik dia ya Allah, kembalikan ia ke jalanmu. Sebagaimana engkau telah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Amin. Nabi Dawud, Allah ampuni dosanya. Faghafarna di Dawud. Maka kami pun mengampuni dosa Nabi Dawud alaihissalam. Meskipun tentu saja para nabi enggak dosa. Kalau itu dianggap sama kita tuh enggak dosa teman-teman. Tapi para nabi itu orang yang nilainya harus sempurna. Jadi walaupun enggak dosa, Allah menganggapnya sebagai sebuah kesalahan. Kalau kita yang melakukannya bukan sebuah kesalahan ya. Nabi-nabi maksum. Nabi-nabi maksum. Mereka tidak berbuat dosa. Tapi ketika Allah SWT melihat ada yang dianggap tidak sempurna. Kayak gini loh permisalannya. Kalau kamu punya anak. Dia itu kurang pinter anaknya. Ketika dia datang bawa rapot. Kamu tahu anak kamu nih